tadi diawali dari pengangguran yang banyak tadi. Begitu banyak pengangguran, begitu banyak orang susah, kalau banyak orang terpinggirkan, akan jadi revolusi. Kayak 98 tadi. Di revolusi itu ramalannya Marx, kaum proletar, lawannya kaum borjuis. Borjuis itu orang-orang kaya, proletar itu orang-orang pekerja. Saya tidak tahu kamu golongan borjuis atau proletar. Borjuis itu yang suka beli burjo. Kamu suka beli burjo berarti kamu termasuk golongannya borjuis. Oke. Nah, jadi ketika terjadi revolusi kayak 98 itu, biasanya yang terjadi penjarahan. Penjarahan itu berarti apa? Kelompok pekerja akan mengambil alih aset, mengambil alih sarana-sarana produksi yang sebelumnya dimiliki oleh pemodal. Ini sebenarnya dulu antara lain revolusi yang coba dilakukan oleh kelompoknya Aidit dan kawan-kawan tahun 65. Para petani dipersenjatai, senjata yang isu angkatan perang kelima itu tujuannya sebenarnya ini. Dia bisa mengambil alih sarana produksi dari para pemodal, dari kelompok borjuis. Revolusi. Kayak kamu demo tiap hari kan mesti teriak-teriak revolusi. Meskipun saya kadang-kadang tidak paham revolusi terus mau apa. Revolusi kok demo. Revolusi itu kamu bikin perubahan drastis, itu revolusi. Revolusi kalau cuma orasi ya tak ada gunanya. Jadi revolusi ayo tapi tenangan, jangan cuma ngajak demo ngapain nanggung. Kalau cuma demo ya namanya bukan revolusi, itu namanya tausiah. Ya orasi itu kan bahasa kerennya, bahasa agamanya kan tausiah. Mau itu hasanah. Ya, jadi kamu kan tausiah kalau demo itu. Oke. Revolusi besar terjadi, sudah selesai. Aset dipegang oleh kelompok proletar. Maka akan lahir kelas baru, akan lahir fase baru, namanya diktatoriat proletar, kediktatoran kelompok proletar. Tadi orang-orang melarat, orang-orang pengangguran, orang-orang terpinggirkan yang berontak tadi, yang tidak revolusi tadi, sekarang pegang kekuasaan. Di masa-masa awal ketika baru pegang kekuasaan pasti terjadi euforia besar-besaran. Dan itu yang disebut diktatoriat proletar. Saya tidak tahu apa itu mirip dengan anarkisme apa enggak. Jadi kelompok proletar sekarang menguasai dan dia ngatur-ngatur, dia menekan kelompok borjuis. Biasanya orang itu kalau habis ditekan habis-habisan, begitu dia bisa balasnya juga habis-habisan. Dan itu fase awal. Orang kan senangnya gitu, balas dendam itu kan biasanya lebih dahsyat daripada ketika dulu dia direpresi. Kalau orang sudah ngamuk, kamu dipukul sekali, balasnya bisa puluhan kali. Beda sama Yesus. Kalau Yesus kan kamu dipukul pipi kanan, kasihkan pipi kiri, kan gitu. Kalau Sokrates juga mirip ya. Sokrates itu pernah ditampar orang, terus di pipinya ada bekasnya. Ditanya orang, lu pipimu kenapa? Aku habis dipukul orang. Tidak, kamu balas. Ya ini balasanku. Jadi pipinya yang merah itu dibilang, ya ini balasannya, pipi merah ini. Itu Sokrates. Kalau kamu tidak tahu saya. Kira-kira kalau habis dipukul orang terus balas apa enggak? Kalau saya tergantung yang mukul siapa dulu. Oke. Akan ada fase beberapa lama ketika kelompok proletar ini menguasai keadaan dengan kediktatornya. Masih chaos. Tapi perlahan namun pasti akan muncul terakhir masyarakat tanpa kelas. Orang mulai sadar, iya ya, kemarin aku ditindas, sekarang kok aku tindas, berarti aku sama aja sama dia. Enggak seharusnya kayak gini, kita kok sama aja kerjasama.
Sudah. Kesadaran masyarakat tanpa kelas itu, maka akhirnya muncul kesadaran, oke lah, sekarang tidak boleh ada penguasaan modal oleh individu, oleh orang tertentu yang bisa menghisap orang lain. Sekarang semua, untuk semua. Motonya dari setiap orang sesuai kemampuannya, untuk setiap orang sesuai kebutuhannya. Lahirlah model yang kamu kenal nanti diterjemahkan jadi komunisme. Harta negara milik semuanya, aset-aset produksi milik bersama-sama, semua modal milik bareng-bareng, untuk kepentingan bareng-bareng sesuai kebutuhan masing-masing orang. Dan setiap orang harus bekerja melakukan sesuatu sesuai kemampuannya. Yang pinter ngomong jadilah dosen, jadilah guru. Yang pinter majul ya jadilah petani. Cuma hasilnya apanya milik bersama. Itu masyarakat tanpa kelas sudah. Tidak ada sekat-sekat, tidak ada kategori-kategori. Pokoknya kita hidup bareng-bareng. Nah, itu lahirlah dari kapitalisme jadi masyarakat tanpa kelas. Saya tidak tahu apa ya, mungkin kayak gini, tapi ini ramalannya Marx. Cuma ya seperti teorinya Marx sendiri. Kenapa kok ramalannya Marx ini nggak sukses? Karena hidup itu dialektis. Kalau dialektis, ya tergantung, ada tesis, tergantung antitesisnya apa dulu. Antitesis berbeda, sintesisnya bisa berbeda. Kalau emak kan, karena ini sifatnya ramalan, kan dia beramal, nanti tesisnya ini, antitesisnya ini, lahirnya kayak gini. Ya, tapi begitu dirubah, disubstitusi variabelnya, bisa ganti. Nah, terakhir setengah 10 ya, enggak sadar ini. Sudah jam setengah. Terakhir aja, cuma tak tambahin. Banyak orang bilang bahwa Marx itu ateis. Iya, dia ateis. Cuma yang penting sebenarnya Marx mengkritik agama tidak di level ontologis. Dia mengkritik agama di level ini, sosial, di level ekonomi, di level praksis. Maka katanya Marx, agama itu candu, bikin orang kecanduan. Kecanduan itu kayak ada yang pernah sakau. Kenapa? Jadi apa ya? Agama bikin kamu kayak tadi misalnya kamu kelompok pekerja. Kamu sebenarnya tersiksa luar biasa, teralienasi, sumpek. Tapi kamu nggak berani bangkit. Kenapa? Kamu punya agama. Sudahlah, hidup di dunia ini memang ujian. Ya kan? Dunia adalah penjara bagi umat Islam. Besok di akhirat kita kalah, sekarang tidak apa-apa. Yang penting besok kita menang. Selesai sudah. Agama sering bikin kamu kecanduan kayak gitu. Disuruh belajar, ayo belajar yang rajin biar pintar. Enggak. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Loh, kan itu agama. Apakah aku lulus semester 7 atau lulus semester 14 sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ngapain aku capek-capek? Dan itu yang dibenci oleh Marx sebenarnya, efek kecanduannya. Agama bikin kelompok pekerja yang sengsara tadi tidak bisa bangkit, bikin orang yang direpresi tidak mau melakukan revolusi. Pokoknya ini yang ini hidup itu, itu yang dibenci oleh Marx dari agama. Maka terus Marx, kalau agama cuma gitu, tidak usah agama-agamanan lah, kan gitu. Sama kayak Nietzsche. Nietzsche bilang agama itu mentalitas Buddha. Itu tidak, ontologisnya dia nggak ngomong bahwa nggak perlu Allah, nggak perlu. Dia ngomong ternyata banyak orang beragama itu mentalnya kayak Buddha. Dia tidak mau berjuang. Kalau ada apa-apa tinggal berdoa aja, apa susahnya? Sholat hajat, puasa 3 hari 3 malam diwirid. Harus begitu. Orang beragama cenderung begitu. Dan itu yang dikritik oleh Marx, dikritik oleh Nietzsche. Jadi keberagamaan yang bikin kamu mabuk. Orang yang punya agama begitu dia kalah biasanya cari dalih agama terhadap kekalahannya. Kalau cuma kayak gitu mending gak punya agama, katanya Marx.
Begitu kamu kalah, bangkit lagi berjuang. Itu yang sangat terkenal, sehingga terus dia disebut anti agama. Jadi yang dimaksud anti agama berarti dia anti dengan cara beragama seperti cara kita selama ini. Cara beragama yang membius, menghilangkan kesadaran sosialmu, menghilangkan kesadaran ekonomi, menghilangkan kesadaran terrepresi. Kamu nggak sadar bahwa kamu itu sedang terrepresi, tapi kamu merasa pokoknya ya kayak gini nih hidup yang diridhoi oleh Allah, ya selesai sudah. Makanya kenapa Islam sampai hari ini nggak bangkit-bangkit, antara karena mentalitas ini. Gitu. Apalagi banyak orang yang suka dengan sufi-sufi ekstrim yang torekot, uzlah, kholwat, itu ya selesai. Bukan salah, tapi momennya nggak pas. Para sufi itu jangan salah loh, kok anggap Ibnu Arabi itu konglomerat. Ghazali itu kaya raya. Waktu dia mengalami sakit bingung mencari kebenaran itu, hartanya banyak. Dia rektor di Nizamul Mulk zaman itu. Dan dia cuma karena dia sufi, orang-orang sufi ini hartanya banyak, cuma tidak terikat dengan hartanya. Kalau kita kan biasanya kewalik. Yo, karena saya melarat maka saya ikut sufi kan. Jadi nyufinya kepeksa. Kalau uangnya banyak ya enggak Pak. Kalau uangnya banyak eman-eman berkolwat ngapain. Baru kalau nggak punya uang kolwat. Kan itu yang mentalitas kita. Dan itu yang bikin Islam susah banget bangkitnya. Kalau ingin segera bangkit, mentalitasnya diganti. Jangan mentalitas cengeng. Allah jangan terus jadi kambing hitam kemalasanmu. Karena selama ini kan gitu, Allah itu selalu jadi kambing hitam kalau ada apa-apa. Allah takdirnya, Allah sudah menentukan, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Susah di dunia tidak apa-apa, yang penting jaya di akhirat. Ditolak pacar tidak apa-apa, yang penting besok dapat bidadari. Tidak punya uang tidak apa-apa, yang penting besok masuk surga. Ya selesai sudah hidupnya. Dan berat, itu yang diri itu memang. Dan kalau memang kayak gitu pola kita, berarti betul kata-katanya Mat. Agama ternyata bikin kita kecanduan. Orang lagi sakau kan gitu, dia nggak ngerti realitas apa, pokoknya dia merasa enjoy aja, merasa enak aja. Nanti kalau kamu sadar, kamu bangun, jangan-jangan kamu kaget. Dan itulah maaf. Oke, materialisme historis. Semoga sudah dapat gambaran dikit-dikit. Ada yang tanya? Kalau inilah, kalau boleh sedikit sok pintar mau mengkritik Mat, saya kira pemikiran materialisme Mat ini membuat kita terlalu simpel memandang orang. Karena begini, berangkat dari dia tadi kan menggebrak teori dialektikanya Hegel gitu kan. Dia berangkat dari satu asumsi yang berlawanan dengan Hegel, sehingga dari situ dia sangat pemikirannya sangat kebendaan sekali. Dan saya pernah baca buku Michael Bakhtin, dia seorang Marxis, tapi kemudian dia mencoba untuk mendialektikakan pemahaman Marxisme dengan pemahaman waktu itu yang masih merajalela, strukturalisme. Bagi dia, ekonomi adalah basic structure. Dia yang melahirkan segalanya, pemahaman baik tentang agama, bahasa, baik tentang sastra dan sebagainya. Tapi kesalahan Marx menurut dia itu dia justru mematahkan dialektikanya sendiri dengan asumsi kalau ekonomi itu basic structure, terus agama, budaya, bahasa itu yang di atasnya superstruktur ya Pak. Nah, justru itu akan mematahkan dialektikanya sendiri. Kenapa? Kalau saya boleh mengkritisi tadi Marx mengkritisi agama di level aksiologisnya, maka secara aksiologis juga banyak sekali yang dikritisi. Dengan pandangannya ini, Marx justru terkesan menjauhkan memutlakkan ekonomi, sehingga akhirnya kita tidak bisa melihat seperti tadi Bapak terangkan Al-Ghazali, Ibnu Arabi itu fenomena. Bagaimana mereka kaya tapi mereka sufi.
Kita terkadang berpikir memandang orang sekarang, wah dia kok sufi ya, deloken, kere, lihat aja dompetnya, dia nggak punya apa-apa. Nah, itu kita terlalu kita cenderung seperti itu dengan pemikiran maksiat itu di tataran epistemnya. Kemudian aksiologisnya, kadang itu nggak teruji sejarah apa yang dipaparkan Marx, baik itu ramalan-ramalannya tadi. Buktinya sekarang banyak negara-negara sosialis yang awalnya sangat mengagung-agungkan Marx seperti Rusia, Cina, ternyata dia diam-diam malah beralih kiblat ke kapitalis. Dan justru yang diperlukan mungkin kalau kembali kepada Marxianisme, yang diperlukan itu adalah reformasi intelektual seperti katanya Gramsci. Bukan karena apa? Monotonnya Marx itu di tataran aksiologis. Dia ketika sudah beranggapan segalanya itu berawal dari benda, dan oleh karena itu dia harus mereformasi total sistem dengan dasar kebendaan itu, semuanya harus diambil alih, maka langkahnya dia monoton. Sedangkan Gramsci walaupun dia Marxian, dia cenderung lebih intelektual. Bagaimana itu teruji sejarah dengan mungkin hadirnya kayak Aflatun gitu. Aflatun di Eropa pada saat itu diawali dengan mungkin gebrakannya Galileo yang mengatakan heliosentris macamnya. Itu kan reformasi intelektual. Ada semacam dialektika antara ide dengan yang kasat mata, yang material, dan material dengan ide saling berdialektis. Nah, si Marx cenderung mematahkan dialektikanya sendiri. Ketika dia menganggap semua kebendaan, maka nggak ada dialektika lagi. Semuanya kembali ke benda. Yang budak akan dibawa, yang kaya pasti menang, yang miskin pasti kalah. Itu cenderung seperti itu, sehingga kita memandang orang pasti seperti itu. Orang begini, nah dia nggak kere. Orang begitu, oh dia kaya, dia bisa seperti itu. Padahal seperti Al-Ghazali dan Ibn Arabi itu fenomenal. Gitu. Dia ada, dia sufi tapi dia kaya. Mungkin menurut Bapak bagaimana? Terima kasih. Kritik terhadap Marx banyak ya. Cuma saya tidak akan ngomong satu-satu, banyak. Ada Althusser, ada neo-Marxisme, itu tokohnya banyak. Neo-Marxisme itu menyempurnakan kelemahan-kelemahan teorinya Marx. Cari sendiri, cari di buku-buku kalau kamu tertarik. Cuma melihatnya harus fair. Setiap filsuf dia punya, kayak di hermeneutik kemarin, punya angle sendiri, punya fokus sendiri, punya perspektif sendiri, termasuk punya isi kepala sendiri. Marx sangat wajar ketika dia fokus ke ekonomi kalau dilihat dari riwayat hidupnya. Dan masuk akal. Yang kedua, maka membaca Marx caranya adalah ada nggak sih dimensi kehidupan di masyarakat itu yang versi Marx, yang apa-apa perhitungannya serba ekonomi. Sisi kehidupan kita yang mana ya yang kayak gitu? Kalau ada berarti, oh ini kok yang dilihat Marx itu. Cara membacanya seperti itu. Jadi banyak kritiknya Marx. Jangan khawatir kalau cuma mau kritik, banyak. Saya pernah nulis sendiri. Jadi jangan khawatir. Cuma dengan kritik tidak harus kurus, berarti Marx tidak usah dipakai. Enggak, banyak sekali ide-ide yang relevan dari Marx. Kalau enggak, dia tidak akan hidup sampai hari ini. Terus gitu, jadi ya termasuk Ghazali. Sufi kok kaya, ya Sufi miskin juga ada masalahnya. Orang yang disebut Marx kecanduan agama juga banyak gitu. Dan itu yang dilihat malah, Marx kok nggak lihat yang lain? Ya karena memang manusia tidak bisa melihat komprehensif. Ketika punya satu teori apa aja nggak bisa kamu dari mana-mana enggak. Menurutku ini kayak kamu, oh FPI itu keras deh. Kamu kan nggak bisa blunder loh. FPI itu kadang-kadang juga kalau ada bencana bantu, tapi kan nggak, pokoknya karena kamu sudah. Nah, sementara bagi yang suka FPI itu bela Islam kok. Dari sisi itu dia melihat. Dan persis Marx juga kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau pengen ngeritik Marx, kalau butuh tak kasih banyak. Cuma nggak mungkin tak sampai di sini. Serius, termasuk Gramsci. Gramsci kan dikenal juga neo-Marxian. Jadi caranya gitu. Jadi kalau kamu merasa tidak relevan, tidak apa-apa. Cuma kadang-kadang tinggal kamu cermati aja. Oh ini gaya Marxian. Jadi tiba-tiba ada orang ngomong, alah apa-apa paling ya ujung-ujungnya duit. Nah itu kan logika. Persis seperti yang diramalkan Marx. Bulat kayak apa tapi ya terakhirnya ya duit. Ada kiai komersial, katanya ikhlas lillahi ta'ala, tapi yo
Kalau diundang pakai tarif. Oh, berarti benar ya Mak itu. Ternyata agama ujung-ujungnya uang. Nah, bacanya kayak gini. Jadi bahwa dia lemah, nggak mewakili realitas. Karena apapun yang ada ismenya saya nggak percaya. Kalau kamu tanya saya suka yang apa, idealisme saya nggak percaya. Begitu ada isme, berarti melihat realitas yang kompleks dari satu perspektif yang tunggal. Tidak mungkin menurut saya. Apapun nama ismenya, termasuk pluralisme atau kemarin monisme, begitu ada isme, berarti realitas yang kompleks kamu reduksi jadi persepsi tunggal. Apalagi marxisme. Cuma ini kan cuma tak tunjukin ada versi material yang beda sama mekanis sama materialisme kuno model Demokritos. Jadi tidak apa-apa wis kritik kan. Habis-habisan juga tidak apa-apa. Sejak dulu sudah dikritik. Kenapa ya? Mak kok nggak lihat Ghazali yang kaya padahal dia sufi? Ya nggak ada orang kayak gitu. Daripada kamu sufi juga nggak, kaya juga nggak. Misalnya. Ya, itu orang sufi kok tidak mau dunia, ya tidak apa-apa. Mending dia tidak mau dunia tapi sufi, daripada kamu dunia tidak punya, sufi juga enggak. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Jadi realitas kompleks. Jadi jangan takut untuk kritik, bagus, jalan aja terus. Dan indahnya filsafat di situ. Emak juga tidak, emak itu malah justru sering kan tadi tak bilang dia mengkritik Marxisme loh. Ada orang-orang tokoh-tokoh tertentu yang diasingkan dengan Marxisme dan Marx sendiri nggak setuju sama dia. Bahkan dia bilang kalau Marxisme itu kayak gitu, aku bukan Marxisme kalau gitu. Marx ngomong. Jadi ya santai aja, jangan takut kalau mau kritik. Kritik aja Marx. Banyak kelemahannya. Jangankan yang versi Marx yang sangat idealis kayak Hegel. Itu aja habis dikritik. Immanuel Kant yang dewanya abad modern, yang sampai hari ini sebenarnya gaya memikir sebenarnya Kantianisme, itu pun ya kelemahannya sangat banyak. Tidak ada kalau pikirannya manusia yang nggak lemah itu. Yang saya omongkan pertemuan 1 sampai 14 ada kelemahannya. Jadi materi historis ya masih banyak kelemahannya, nggak cuma yang kamu sebut itu. Tadi beberapa sudah tak singgung, kalau kamu jeli sebenarnya itu kelemahan. Beberapa tak pakai guyonan itu sebenarnya kelemahan dari Marx. Kalau kamu jeli. Cuma ya saya tidak akan ngomong itu daripada kamu tambah bingung. Pokoknya sampai hari ini kamu tangkap aja visinya Marx. Oh ini tuh materialisme historis itu. Yang dari sini terus Lenin, kemudian Mao, kemudian Stalin merumuskan ideologi yang namanya komunisme. Dan orang Cina, orang Rusia, meskipun ambruk sistem komunismenya, tapi masih banyak yang percaya bahwa ambruknya itu bukan karena dia pakai komunisme, tapi ada faktor-faktor lain yang bikin dia ambruk. Mungkin karena peradaban besarnya pakai kapitalisme, maka mereka tidak kuat. Karena untuk bisa bikin sistem yang komunistik itu harus kompak. Karena ini hidup bersama. Kalau sendiri-sendiri tidak akan. Begitu ada tiang-tiang, begitu ada variabel-variabel bersama yang kapitalis, maka otomatis yang komunis nggak akan jalan. Begitu terkontaminasi kapitalisme, komunisme akan macet. Karena ini sistem hidup bareng-bareng. Begitu salah satu egois, ya sudah. Nah, itu antara lain kelemahannya Marx. Makanya dari namanya aja kan kelihatan, orang menyebutnya determinisme ekonomi. Ekonomi kok deterministik. Deterministik itu kalau bahasa agamanya Jabariyah. Tidak mungkin. Maka istilah itu aja mungkin semacam kritik terhadap Marx. Masa sistem kok deterministik? Padahal manusia itu kan nggak bisa dipatok, dipastikan, apalagi diramal. Oke, ada lagi. Jangan khawatir, minggu depan kita ketemu dengan tandingannya materialisme, yaitu idealisme. Saya masih belum bisa ngukur berapa pertemuan saya harus ngomong idealisme, karena panjang sekali idenya dan banyak. Filosof klasik sampai modern itu hampir semuanya idealistik. Baru sejak Marx ini kan terus dikenal orientasi praksis.
Ya. Makanya yang dikritik Marx kan bukan kok. Jadi Marx itu sebenarnya kayak ngeritik Plato. Nggak mungkin ide kayak Hegel itu kan dari ide terus ada implikasi praktisnya. Nggak kayak gitu kalau di Marx. Dari realitas kenyataan sehari-hari kemudian baru dikonstitusi ide. Kalau ada orang ide dulu kayak di Hegel, itu pasti tautologis, tidak mengakar. Itu aja sebenarnya dikritik Marx. Jadi Marx sangat muridnya Hegel, cuma dia membalik aspek dialektika yang sifatnya metafisik dijadikan dialektika yang sifatnya realistik. Itu aja. Jadi kalau disebut anti juga tidak, dia melanjutkan gurunya. Hegel itu gurunya dan dilanjutkan dari metafisik jadi realistik. Oke ya, sudah ngantuk kelihatannya. Masih ada yang tanya? Enggak ada. Iyalah, dipikir nggak ada aja lah. Sudah jam 10. Oke, insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.